membawakan materi tentang presentasi. Yang pertama, pengertian presentasi. Berdasarkan definisi dari Kamus Oxford, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Sementara itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi adalah proses memperkenalkan, menyajikan atau mengumumkan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Tujuan presentasi sendiri ada dalam beberapa bagian. Yang pertama, menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi sekedar pemberitahuan. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Untuk meyakinkan pendengar, maka presentasi harus berisikan informasi, data, bukti yang disusun secara logis. Yang ketiga, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, ada juga manfaat presentasi. Manfaat presentasi juga dibagi dalam beberapa bagian, antara lain sebagai bahan pemaparan. Yang berikut, mudah dipahami. Berikut, memiliki kesan eksklusif. Berikut, dapat menjadi inspirasi. Berikutnya, dapat dibaca kembali. Jenis-jenis presentasi. Jenis presentasi yang pertama yaitu presentasi dadakan atau impromptu. Ada juga presentasi naskah. Presentasi ini dilakukan ketika pembicara membawakan presentasi dengan cara membaca naskah berupa teks. Yang terakhir, presentasi extempore. Di sini pembicara mempersiapkan materi dengan cara membuat poin-poin penting yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian dijelaskan secara mendetail pada saat melakukan presentasi. Terima kasih teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Pengertian pidato. Menurut Isdaryanto, pidato merupakan kegiatan seseorang di depan orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasanya sebagai alat. Sedangkan menurut Wijaya, pidato atau public speaking adalah ucapan yang tersusun dengan baik dan ditujukan kepada orang banyak. Ada juga fungsi pidato. Fungsi pidato dapat dibedakan sebagai berikut. Mempengaruhi orang lain. Seseorang yang berpidato pasti menyampaikan suatu topik. Dalam topik tersebut akan ada ajakan dan pembelajaran, maka sifat atau fungsi pidato di sini adalah mempersuasi pendengar. Adapun jenis-jenis pidato dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. 1. Pidato sambutan. 2. Pidato pembuka. 3. Pidato pengarah. 4. Pidato peresmian. Ada juga merumuskan judul pidato. 1. Relevan, vokatif. Sebisa mungkin dalam menentukan judul kita harus membuat sesuatu yang bisa menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan pendengar sehingga antusias pendengar dalam mendengarkan pidato itu tinggi. Ketiga, singkat. Judul yang kita rancang harusnya singkat, padat, berikan saja inti apa yang akan kita bicarakan. Sebagai contoh, beberapa judul pidato: Nikmat Iman, Misteri Sepertiga Malam Terakhir, dan lain-lain. Berpidato. Secara garis besar, sistematika berpidato sebagai berikut: mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin, menyampaikan pendahuluan yang biasanya dihadirkan dalam ucapan terima kasih, ungkapan kegembiraan atau rasa syukur, menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dengan gaya bahasa yang menarik, dan menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Terus menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan isi pidato. Menyampaikan salam penutup. Ringkasan berasal dari kata ringkas yang mempunyai arti singkat atau pendek dari bentuk yang panjang. Tujuan membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan ialah untuk mempermudah memahami isi bacaan dari suatu buku yang dengan melalui ringkasan kita dapat meringkas atau memotong. Tata cara meringkas. A. Peringkas harus membaca naskah asli. B. Peringkas harus membuat gagasan. C. Peringkas harus memproduksi bacaan. Selain itu juga perhatikan hal-hal lain seperti menggunakan kalimat tunggal bukan kalimat majemuk, meringkat kalimat menjadi frasa atau kata gagasan kalimat, gunakan gagasan utama, pertahankan susunan gagasan asli, buanglah contoh penjelasan asli, ubahlah dialog tidak langsung. Resensi. Menurut Zainal Arifin, resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya maupun produk yang lainnya, misal seperti buku ilmiah, laporan hasil penelitian, novel, cerpen, dan sebagainya yang dapat diresensi. Tujuan resensi yaitu memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terbit buku baru. Cara menulis resensi yaitu ada 4. 1. Landasan filosofi penulisan. 2. Harapan pembaca. 3. Harapan penulis dan pembaca. 4. Materi tulisan. Materi yang harus diresensi yaitu A. Landasan filosofi penulis karya yang asli. B. Kekuasaan dan kelemahan karya yang diresensi. C. Substansi karya yang diresensi bagian per bab.
ukuran buku, kertas, huruf yang digunakan, warna, jilid, gambar, dan ilustrasi. Sistematika resensi. 1. Cantumkan tema atau judul karya yang diresensi. 2. Sebutkan nama pengarang, judul karya, penerbit, tempat terbit, jumlah bab, dan jumlah halaman. 3. Kemukakan sistematika bahasa dan ringkasan, kekuatan, dan jumlah halaman. 4. Jelaskan kualitas karya yang diresensi, kekuatan dan kelemahan serta perbedaan dengan karya yang sudah ada. 5. Tujuan identitas